Caca, kamu lapar nggak sih? Lapar nih Kak C. Iya, Kak C juga lapar nih. Kamu udah sarapan belum? Belum Kak C. Iya, pantesan. Habis ini kita cari makan yuk. Ayo, ayo. Lah, Caca, ternyata kita hari ini ada ibadah Gilgal Kids. Iya nih Kak. Waduh, kita ibadah dulu yuk. Yuk, yuk. Tapi kita mau sapa adik-adik dulu. Oke? Oke. 1, 2, 3. Halo adik-adik. Yeay. Senang banget bisa ketemu sama adik-adik. Nah, adik-adik, tadi Kak Cek sama Caca hampir lupa kalau hari ini ada ibadah Gilgal Kids. Aduh, adik-adik di rumah lupa nggak? Nggak kan? Nah, keren banget nih. Kak Caca, kalau gitu kita mau ini dong. Gilgal Kids, cayo. Adik-adik masih ingat? Yuk bikin sama-sama ya. Gilgal Kids, cayo. Sekali lagi, Gilgal Kids, cayo. Adik-adik Gilgal Kids emang keren-keren banget. Nah, adik-adik udah siap tuh belum untuk memuji Tuhan? Sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Dan hari ini doa akan dibawa oleh Caca. Teman-teman siap sikap berdoa, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas hari ini. Sampai pada hari ini kami bisa bernafas. Ya Tuhan, sekarang kami akan menyerahkan ibadah online Gilgal Kids ini di dalam tangan-Mu dari awal, pertengahan, sampai akhir. Ya Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, Amin. Yes, adik-adik udah siap memuji Tuhan? Yuk kita sama-sama berdiri yuk. Kita maunya sama-sama. Are you ready? Come on. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Sekali lagi, ayo. Tanganku kerja buat Tuhan, asik. Mulutku memuji namanya, kakiku lompat berjalan cari jiwa, upahku besar di surga, upahku besar di surga. Yeay. Nah adik-adik, sekarang kita mau nyanyi lagu bahasa Inggris. Adik-adik masih ingat nggak lagu ini? Kita pernah nyanyi loh. It's not a secret, it's not a fairy tale. Ayo, pada ingat nggak? Kalau udah lupa atau belum tahu, kita belajar sama-sama ya. Sambil baca liriknya di bawah sini. Yuk nyanyi sama-sama yuk. It's not a secret, it's not a fairy tale, it's not made up, Jonah was in a whale. For 3 whole days, 1, 2, 3. The greatest treasure, the words God's people wrote, it's in the Bible, where Noah built a boat. And it rained and rained, come on! The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in the sky to show the world is the only way. The rainbows in the sky to show God's promises are true. The rainbows in
Sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Dia adalah Tuhan yang keren. Dia yang ciptain pelangi yang begitu indah. Keren banget kan Tuhan kita. Nah adik-adik, kita juga adalah ciptaan Tuhan. Dan hari ini kita sangat bersyukur kita masih bisa diberikan kehidupan sama Tuhan. Bener gak adik-adik? Nah adik-adik silakan duduk. Kita mau dengerin firman Tuhan ya. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi lagi dulu lagu Aku Ada Saat Ini. Adik-adik tahu nggak? Kita nyanyi sama-sama ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyi lagi dari awal ya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan Yesus begitu baik buat kita semua. Karena itu yuk kita nyanyi sama-sama. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya murahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Halo adik-adik semuanya, senang Kak Jeki ketemu lagi dengan kalian. Ini adalah minggu yang ke-6 kita menggunakan buku yang ini, oke? Dan ceritanya tentang apa hari ini? Kalian udah baca belum? Kita baca sama-sama ya. Sebelum itu yuk kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur kami masih boleh bersama-sama Tuhan beribadah kepadamu. Tadi kami sudah memuji dan memuliakan-Mu. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami Tuhan, dan kami siap mendengarkannya. Dan urapi hamba untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Biar pesan ini boleh sampai ke anak-anak Tuhan. Dan itu bisa menjadi pegangan bagi setiap anak-anak dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Nah adik-adik, hari ini kisah tentang Sam adalah, Sam pernah membuat sebuah kesalahan-kesalahan di dalam kehidupannya. Dan hari ini Sam membuat sebuah kesalahan yang sangat fatal, yang sebenarnya dia tidak bisa dimaafkan. Kesalahannya apa sih sebenarnya? Nah, Sam itu membuat kesalahan waktu dia di jalan. Dia itu dia sebenarnya tidak sengaja, tapi dia sebenarnya punya pilihan juga gitu untuk menghindari hal itu biar tidak terjadi. Pada waktu dia di jalan, dia harusnya bisa mengerem sehingga dia tidak menabrak orang yang ada di depannya dia. Tapi karena waktu itu dia sedang sibuk dengan hal yang lain, dia tidak melihat bahwa ada mobil lain di depannya dia. Ya, sehingga dia menabrak mobil itu dan mobilnya akhirnya rusak. Nah adik-adik, harusnya Sam mendapat sebuah hukuman. Dia harusnya dihukum dengan berat karena dia sudah membahayakan orang lain. Ya. Dan pada waktu dia sedang dimarahi dan dia akan dihukum, kemudian ada seorang temannya yang mencoba untuk menyelamatkan Sam dengan mengatakan bahwa biar hukuman yang harusnya dijatuhkan ke Sam itu diberikan kepada dia. Wah, emang ada kak yang begitu? Ya ada. Ada orang yang mau menukar, maksudnya ini udah jelas-jelas melakukan kesalahan. Sam udah jelas-jelas harus dihukum. Tapi temannya ini dia mau memberikan atau menggantikan dirinya untuk menerima hukuman yang harusnya diberikan kepada Sam. Dalam kehidupan kita juga ada hal yang seperti ini. Ada Tuhan yang mau menggantikan hukuman kita yang berdosa, tapi Tuhan mau menggantikannya dengan dirinya sendiri. Nah, adik-adik, siapa di sini di antara kalian yang punya uang 1.000? Ada yang punya uang 1.000? Boleh ke sini. Koin 1.000 boleh. Ayo, siapa yang punya? Ke sini yang punya uang 1.000, yang punya uang 1.000. 1.000 ya? Kak Ica sini Kak Ica. Kak Ica punya adik-adik. Uang 1.000. Mana Kak Ica? 1.000. Oh, bener 1.000. Kak Jeki ganti uang 1.000-nya pakai 2.000. Oke. Nah, Kak Ica dapat 2.000 ya. Mau nggak? Boleh? Boleh. Mau 1.000 aja? 2.000. Iya, oke. Sekarang siapa yang punya uang 100 perak? 500 perak. Oke, siapa yang punya 500 perak? Kak C, sini Kak C. Coba lihat. 500 perak. Oke deh, Kak Jiki tukar pakai ini. Lah, pas 10.000 Kak. Iya, udah. Buat Kak C aja. Iya, buat Kak C itu seriusan ini. Bawa pulang ya. Thank you Kak Jeki. Iya. Ada yang punya 50 perak? 100 perak? Atau 50 perak? Ayo, ada enggak? Enggak ada. Kak C itu buat Kak C memang. Kak Jiki tukar. Seriusan. Yes, Kak Jerry nggak punya 100 perak? Nggak ada? Nggak ada yang punya? 500-an lagi deh, 500-an lagi. Siapa yang punya 500? 500? Ada yang punya 500? Aduh, cari dong.
dong, harus ada dong. Nah, tunggu ya adik-adik, kita lihat ya. Siapa yang punya uang 500 perak lagi atau 1000, terserah deh pokoknya uang koin kayak gitu deh. Ada? Ada yang punya? Ya, Kak Jiki hitung ya. 1, 2, 1000 Kak Ica, sini 1000. Oke, 1000-nya Kak Ica, Kak Jiki ganti 50.000. Ini buat Kak Ica. Serius, ini buat Kak Ica ya. Oke, sama-sama. Sama-sama, udah. Kira-kira worth it gak sih uang 1000 digantiin 50.000? Wah, itu, nah seperti itu adik-adik. Kalau adik-adik pikir, ya Kak masa uang 1000 digantiin 50.000? Ya iya, seperti begitu juga yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita seakan-akan itu nggak ada artinya. Maksudnya hidup kita tuh udah melakukan dosa gitu. Kita udah melakukan kesalahan. Hidup kita tuh seperti uang koin 1000, uang koin 500 yang digantikan Tuhan dengan hal yang luar biasa. Jadi adik-adik, bagaimana Tuhan mengasihi kita manusia sehingga Tuhan mau menukar, Allah mau memberikan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan mau menggantikan kita yang sudah berdosa dengan sesuatu hal yang luar biasa. Seperti Sam tadi, dia melakukan kesalahan, tapi ada Yesus yang mau menanggung kesalahannya Sam. Jadi seringkali kita melakukan hal itu. Nah, Yesus mau disalib untuk menebus dosa kita. Ini adalah cara yang sangat menyakitkan di mana Tuhan Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Tuhan Yesus bahkan melakukan banyak sekali mujizat. Tapi ada aja orang-orang yang tidak suka kepada Tuhan Yesus sehingga mereka membuat sebuah siasat untuk menangkap Tuhan Yesus. Nah, kita baca sama-sama di Matius 27 ayat 27 sampai 31. Bunyinya demikian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Adik-adik, kalau adik-adik tahu, durinya tuh gede-gede adik-adik, dan itu benar-benar nancep di kepalanya Tuhan Yesus. Coba kalian tangannya begini. Terus kalau kalian ada kuku tuh biasanya sakit nih kalau ditancepin. Jangan cuman ditaruh begini ya. Coba kalian tekan. Sakit nggak? Kalau kalian punya kuku sakit. Nah itu baru kuku loh. Nah bagaimana Tuhan Yesus tuh durinya gede-gede segini ditancepin ke kepalanya Tuhan Yesus. Dan mereka mengolok-ngolok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulinya di kepalanya. Aduh, udah dikasih mahkota duri, kemudian kepalanya juga dipukulin. Dan mereka menanggalkan jubah itu daripadanya, mengenakannya pula pakaiannya kepadanya, kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Adik-adik, kalau kita lihat filmnya, itu bagaimana Tuhan Yesus dipukulin dulu, dicambuk dulu, memakai cambuk yang durinya begini nih adik-adik. Jadi kalau ditancepin di kulit, dia ditarik, kulitnya bisa ngelupas barengan. Kayak gitu. Bagaimana, dan itu tuh sakit banget. Tuhan Yesus sudah berdarah-darah, rupanya tidak seperti manusia. Alkitab mengatakan demikian. Nah, apa yang sedang terjadi? Bagaimana masalah dosa kita bisa menyelesaikan kalau Yesus mati? Bagaimana caranya? Nah, adik-adik jangan khawatir. Ini semua bagian dari rencana Tuhan. Kisah ini belum berakhir. Jadi, yuk kita baca terus ya.
Di Matius 27 ayat 45 sampai 46, 50 sampai 52, 54 sampai 27. Jadi ini dipotong-potong, nanti semua di buku adik-adik ada ya. Mengisahkan bagaimana Tuhan Yesus mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Nah, ini adalah waktu Tuhan Yesus udah ada di atas kayu salib. Setelah Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus memanggul salibnya dan Tuhan Yesus dibawa ke namanya Bukit Tengkorak. Kenapa disebut Bukit Tengkorak, Kak? Memang itu bentuknya kayak tengkorak, adik-adik. Kalau adik-adik ada kesempatan untuk pergi ke Israel, nanti lihat di sana itu ada Bukit Golgota, itu disebut juga dengan Bukit Tengkorak karena di situ bentuknya itu bentuk tengkorak kayak gitu. Nah, disitulah Tuhan Yesus membawa salibnya. Dia sudah habis dipukulin dan dia harus membawa salib itu. Jadi begitu banyak dosa manusia yang harus dipanggul oleh Tuhan Yesus, harus diterima oleh Tuhan Yesus, sehingga dalam kesesakannya, dalam kesakitannya, Tuhan Yesus di atas kayu salib, Tuhan Yesus bilang begini, Eli Eli lama sabachthani, yang artinya Allahku Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci, waktu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai, maka adik-adik tahu tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Jadi waktu zaman dulu itu kalau ke gereja itu adik-adik ada tabir bait Allah, itu orang yang bisa masuk ke situ adalah cuman imam-imam. Dan itu mereka tidak boleh melakukan dosa. Jadi harus pengudusan diri dulu baru bisa masuk ke sana. Kemudian tabir bait Allah itu terbelah menjadi dua. Dan ada gempa bumi yang sangat hebat, bukit-bukit batu terbelah dan kuburan-kuburannya juga terbuka. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa tadi dan bumi menjadi gelap. Dan setelah terjadi lalu berkatalah mereka, sungguh ia ini adalah anak Allah. Jadi waktu mereka melihat bagaimana dunia gelap, bagaimana terjadi gempa, bukit-bukit terbelah, kemudian mereka baru mengatakan bahwa benar dia adalah anak Allah. Dan itu semua sudah terlambat, Tuhan Yesus sudah ada di atas kayu salib. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Menjelang malam datanglah seorang kaya dari Arimatea yang bersama Yusuf dan telah menjadi murid Yesus. Kemudian dia datang untuk meminta Tuhan Yesus untuk dikuburkan. Kemudian Tuhan Yesus dikuburkan. Nah, adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus dikuburkan, jadi Tuhan Yesus sudah berada kembali di surga. Surga adalah sebuah, di surga tidak ada dosa maupun hal-hal yang buruk. Jika kita percaya bahwa Yesus menghapus dosa kita bisa bersama-sama dengan Dia ada di surga. Jadi adik-adik, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus bisa menebus dosa adik-adik semuanya, dan adik-adik bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di surga. Kenapa kita harus percaya dulu dengan Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesuslah yang menebus dosa kita, sehingga saat kita percaya kepada Tuhan Yesus menghapus dosa-dosa kita ada bisa bersama-sama dengan Tuhan di surga. Karena di surga tidak ada dosa. Dosa adalah segala sesuatu yang kita pikirkan, kita katakan dan kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itu adalah dosa. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati dan Tuhan Yesus naik ke surga. Adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi
ingat baik-baik bahwa pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati, dan itu yang menjadikan iman percaya kita menjadi sangat kuat kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman percaya kita. Tapi dengan Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, itu membuat iman kita semakin kuat. Karena apa? Karena Tuhan Yesus naik ke surga, menyediakan tempat buat Kak Jeki, buat adik-adik semuanya, buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan, bahwa di surga kita punya tempat yang sudah disiapkan oleh Tuhan Yesus. Kita buka buku kalian di halaman 44. Apa yang diajarkan oleh cerita ini mengenai Yesus? Apa yang diajarkan? Bahwa Yesus menebus dosa kita, Tuhan Yesus mau mati bagi dosa-dosa kita. Apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita adalah kita menjadi ciptaan yang baru. Saat kita percaya kepada Tuhan Yesus, dosa-dosa kita diampuni. Apa yang telah aku pelajari dan apa yang akan aku lakukan? Apa yang telah aku pelajari? Bahwa Tuhan Yesus mau menebus dosaku dan aku mau untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Untuk tidak melakukan dosa lagi. Nah, adik-adik, ini kalian bisa lihat di buku kalian yang paling bawah. Ini ya, ini kabar baik. Kabar baik adalah, apa sih kabar baik itu, Kak? Kabar baik adalah Tuhan membuat dunia dan seisinya itu dengan sangat baik. Kemudian manusia memberontak kepada Tuhan dengan berdosa. Tuhan mengutus Yesus untuk menebus dosa manusia. Yang keempat, Tuhan mengasihi manusia, mengasihi anak-anaknya. Percayalah kepada Yesus. Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan Tuhan Yesus bangkit, kita bisa memilih untuk percaya kepadanya, lalu menjadi sahabatnya untuk selama-lamanya. Dan tantangannya adalah dengan siapa kita mau menceritakan cerita kita minggu ini. Gimana adik-adik, minggu yang lalu udah cerita? Terus ayat hafalannya udah dihafalin belum? Udah ya? Nah, hari ini ayat hafalannya diambil dari, kan ini pelajaran ke-6. Yuk kita sama-sama, Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ikut gayanya Kak Jeki ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah sudah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan kamu akan diselamatkan. Ya, dan kamu akan diselamatkan. Kak Jiki sampai lupa gayanya begini. Oke, adik-adik semuanya, itu ayat awalnya Roma 10 ayat yang ke-9. Dah, yuk ingat adalah apa aja semuanya di sini, yuk kita baca sama-sama. Yang pertama, Tuhan menciptakan dan mengasihi aku. Yang kedua, Yesus adalah putranya yang mati untuk menebus dosa-dosa manusia. Kemudian Ia membawa aku ke dalam keluarga Tuhan selama-lamanya. Yuk kita sama-sama berdoa sama Tuhan. Adik-adik bisa melipat tangannya. Kak Jeki yang membacakan ini ya. Nah, ya Tuhan, aku tahu aku telah membuat pilihan yang salah dan melakukan hal-hal buruk. Aku minta ampuni aku dan tolong ubah aku Tuhan. Aku percaya bahwa putramu Yesus mati untuk dosa-dosaku dan aku percaya Engkau membangkitkannya dari kematian. Aku ingin ikut Yesus seumur hidupku. Terima kasih telah mengasihi aku dan menjadikan aku anak-Mu. Penuhi aku dengan Roh Kudus agar aku punya kekuatan untuk mengikuti Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin adik-adik.
Kak Jeki udah selesai. Jangan lupa ininya dikerjakan ya. Adik-adik semuanya ya. Oke, yuk. Nah, ini ada kaji ayat hafalan di halaman yang ke-46. Adik-adik bisa ayat hafal yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Karena ini adalah pelajaran yang keenam. Adik-adik tulis ya, ingat-ingat lagi apa aja ayat hafalan yang ada di sana. Oke, yuk kita mau berdoa. Kak Jeki udah selesai, kita tutup dalam doa. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu bagi setiap anak-anak yang ada. Bahwa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau memberikan anakmu yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kami. Kami tahu ini adalah pertukaran yang tidak sewajarnya Tuhan. Kami yang sudah berdosa Engkau tukar dengan anakmu untuk menebus dosa kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang berharga di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan kami, menguatkan anak-anak yang ada, dan biarlah firman ini tetap tinggal di dalam hati mereka, bahwa ada pertukaran yang tidak sewajarnya, tapi ini adalah inisiatif-Mu Tuhan. Engkau mau melakukan ini untuk mengasihi manusia, sehingga manusia lepas dari dosa. Dan biarlah setiap anak-anak mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka Tuhan. Sehingga kehidupan mereka yang penuh dosa diubahkan menjadi kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Terima kasih Bapa, hamba selesai dan biarlah Roh Kudus-Mu terus berbicara bagi setiap anak-anak yang ada. Sehingga mereka bisa mengikuti Engkau dalam kehidupan mereka hari demi hari Tuhan. Kami mau serahkan setiap anak-anak yang ada dalam tangan kuasa kasih-Mu, dan biarlah perlindungan-Mu menjadi bagian dari mereka Tuhan. Terus kami mengucap syukur buat orang tua, bagi anak-anak yang ada Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi orang tua, kesehatan bagi mereka Tuhan, dan hikmat-Mu dalam mereka bekerja sehingga semua dapat berjalan dengan baik. Terima kasih. Dan semuanya kami mau serahkan hanya di dalam satu nama. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, Kak Jeki udah selesai. Yuk, Kak Jeki mau doa berkat buat kalian. Kalian bisa berdiri, Kak Jeki juga berdiri. Adik-adik, yuk angkat tangan kalian. Terima berkat Tuhan. Bapak, hamba melepaskan berkat yang daripada-Mu menjadi bagian dari setiap anak-anak yang ada Tuhan. Berkat kesehatan, kecerdasan, damai sejahtera yang daripada-Mu menjadi bagian dari mereka. Biar mereka menjadi anak-anak yang dengar-dengaran dengan orang tua. Anak yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan mengutamakan Engkau dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin adik-adik, jangan lupa Tuhan Yesus mengasihi kalian. Kalian berharga dan kalian spesial. Sarangnya yo.